Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua yaitu babul adzan, yang artinya bab tentang adzan. Hadis yang ke 156. Walahu, dan hadis dari riwayat siapa? Masih sama dengan yang kemarin, diriwayatkan oleh siapa? Tirmidzi. Walahu, dan menurut hadis dari Imam At-Tirmidzi, an Ziyad bin Al-Harits radhiyallahu anhu, dari Ziyad bin Haris radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adzana, dan barang siapa yang mengumandangkan adzan, fahuwa yuqimu, maka dia juga mengumandangkan iqamah. Wa dha'afahu aidan, dan hadis ini dinilai dhaif juga oleh Imam At-Tirmidzi. Bisa difahami maksudnya? Saya lanjutkan ya ke syarahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa yang mengumandangkan azan dialah yang berhak mengumandangkan iqamah. Jadi siapa yang azan, afdolnya dia juga yang berhak iqamah. Gitu. Habis azan dia yang iqamah. Tetapi hadis tersebut derajatnya dhaif. Maka kalau hadisnya dhaif, tidak bisa hadis ini dijadikan sandaran untuk melarang antara orang yang azan dan iqamah ini berbeda. Gitu. Jadi misalkan kayak kasus kemarin kan, yang azan Rizki, yang iqamah Faris, itu tidak bisa dilarang karena derajat hadisnya dhaif. Tapi yang lebih bagus adalah antara yang azan dan iqamah sebaiknya orang satu. Maka boleh saja ada yang mengumandangkan azan, lantas orang lain yang mengumandangkan iqamah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Ya. Kenapa orang azan itu tidak diperbolehkan menjadi imam? Alasannya? Saya malah baru dengar sekarang kalau orang azan tidak boleh jadi imam. Ya, saya dulu pernah gitu azan di suatu musala, itu pas saya mau jadi imam tuh tidak diperbolehkan karena sudah azan. Ya mestinya kamu nanya sama yang melarang, jangan nanya ke saya. Mungkin ada penjelasannya. Karena di babul adzan kalau diingat-ingat dari awal sampai akhir, dari hadis yang pertama sampai hadis yang sekarang kita kaji, tidak pernah ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa seorang muadzin tidak boleh sekaligus menjadi imam. Ada kan dari awal itu. Cuma memang bagusnya ada bagiannya masing-masing. Kalau bisa yang adzan ada sendiri, adzan iqamah, yang imam juga ada sendiri. Supaya apa? Supaya ada ibaratnya kalau dalam keselarasan mengerjakan ibadah di masjid itu kan kelihatan bagus. Muadzin adzan, selesai iqamah, imam maju ke depan, kan bagus toh gitu loh. Tapi kalau misalkan di tempat itu tidak ada yang bisa adzan, yang bisa iqamah, yang imami cuma satu orang aja, yang lain tidak bisa, maka tidak ada masalah ketika dia yang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai. Nah, terus noleh, maju ke depan noleh, sawu sufufakum, ya tidak apa-apa. Cuma kalau misalkan yang adzan ada, yang iqamah ada, yang imam ada, terus dia sudah adzan, iqamah masih imami, kan kayak imam tayyib gitu, kayak mau diborong semuanya. Tapi tidak ada larangan seorang muadzin, seorang yang mengumandangkan iqamah kemudian dia menjadi seorang imam, karena hukum dasar segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang membuat hukum tersebut menjadi haram. Juga sebaliknya, sesuatu yang haram bisa berubah kembali menjadi mubah apabila ada dalil yang membuat yang haram menjadi mubah. Nah,
Dalam hal ini, dalam kasus adzan menjadi imam, muadzin jadi imam ini hukum dasarnya mubah sampai ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Nah, sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada satu hadis yang melarang atau ada satu dalil yang melarang seorang muadzin menjadi imam. Ya bisa jadi mungkin karena kurangnya ilmu pengetahuan saya, kurangnya pemahaman saya, atau saya kurang baca, bisa. Mungkin ada dalilnya cuma saya tidak pernah baca atau tidak pernah dengar. Nah, tapi kalau misalkan kamu sebaiknya tanyakan kepada yang melarang, nah dalilnya apa, dasarnya apa, nah sehingga itu bisa menjadi kekayaan ilmu pengetahuan buat kita juga. Nah pertanyaannya, yang melarang itu orang berilmu atau tidak? Kan tinggal gitu aja. Bedanya orang berilmu dengan tidak itu tahu nggak apa bedanya? Kalau orang berilmu, ketika terjadi perbedaan pendapat dengan dirimu, dia bisa menjelaskan dengan dasar-dasar ilmunya. Kenapa kok hal itu, kenapa kok dia tidak sama dengan kamu. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, dia pakai jurus yang namanya jurus pokoknya. Ya pokoknya sudah seperti itu. Pokoknya kalau muadzin tidak boleh jadi imam. Nah pokoknya itu yang dijadikan dalil. Nah orang model-model pokoknya ini orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, dia harus ada hujah. Kenapa kok dikatakan haram? Kenapa kok dikatakan mubah? Kenapa kok ini bisa dihukumi sunnah? Kenapa kok ini jadi wajib? Itu harus ada dasar hukum yang jelas, sehingga lebih mantap untuk kita melangkahkan kaki untuk menjalankan ibadah. Itu jelas ya Faris? Jelas. Nanti jadi saran saya, tanyakan kepada yang melarang supaya tahu dasar hukumnya. Kalau saya pribadi sampai detik ini saya belum pernah tahu ada dalil yang melarang seorang muadzin menjadi imam. Ada lagi yang lain? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, semua hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.